Kami, tim media dan kru TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Selamat datang di The Mahir Show, di mana kita menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Seperti di episode sebelumnya, saya akan ditemani oleh co-host saya, yaitu Izzuddin. Halo Kak Izzuddin. Halo, saya Izzuddin di sini sebagai co-host yang akan menemani Mahir sebagai host utama acara talk show ini. Nah teman-teman, di episode kali ini kita udah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana pastinya kita menjadi lebih giat lagi untuk mengetahui dan mengeksplorasi banyak hal yang berkaitan tentang manfaat puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di episode The Mahir Show kali ini, topik kita akan mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan. Nah, karena pembahasan kita mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan, maka kita menghadirkan bintang tamu yang relevan dengan topik kita kali ini. Baik, langsung saja mari kita panggil Bapak Dr. Rahmat Siregar sebagai narasumber kita di episode kali ini. Narasumber kita kali ini adalah seorang unit emergency di Kabupaten Pamekasan, Kalimantan Utara yang berurusan dengan kondisi kesehatan yang gawat atau darurat. Pendidikan terakhir beliau adalah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Baik, langsung saja mari kita sapa Pak Rahmat Siregar. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat malam. Kalau di sini dan di sana mungkin masih sore ya? Masih sore, ya, Pak. Masih sore, apa kabar, Pak? Masih sore, ya. Oke. Apa kabar di sana semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Syukur deh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Di sini sudah berpuasa. Iya. Iya. Bagus. Oke, baik Pak. Karena mengenai di episode kali ini, pembahasan topik kita mengenai manfaat puasa bagi kesehatan di bulan Ramadan, maka pertanyaan yang sekarang kami hadirkan dan kami siapkan itu mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan bagi kesehatan diri kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama yaitu apa saja manfaat puasa bagi tubuh kita? Secara umum puasa ini adalah kewajiban bagi muslim ya adik-adik ya. Untuk menjalankan rukun-rukun dalam keadaan agama dan ibadah kita ya, dan sangat wajib hukumnya. Nah, beberapa manfaat diantaranya, tapi di sini kita batasin ya, tidak semua kita ulas karena mungkin di beberapa agama ini kan tidak relevan buat mereka, tapi ini kita batasin untuk kita saja begitu. Yang pertama adalah berpuasa ini sangat bermanfaat untuk mendetoksifikasi atau mengeradikasi berbagai macam zat-zat racun yang tidak berguna bagi tubuh kita, gitu loh. Dimana saat kita berpuasa, beberapa macam zat kimia yang tidak berguna itu bisa kita buang, bisa diserap dan dibuang oleh tubuh kita, gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya detoksifikasi ini, organ-organ kita yang selama berpuasa itu bisa istirahat, gitu loh. Nah, dia tidak bekerja terus-menerus seperti keadaan tidak berpuasa. Nah, selanjutnya adalah membantu regenerasi perbaikan sel-sel atau peremajaan gitu ya. Nah, di mana setiap harinya tubuh kita itu sel-selnya itu tumbuh dan berkembang dan ada yang mati dan ada yang hidup. Dengan kata lain, dengan saat berpuasa itu tubuh kita bisa menjadi lebih muda. Kemudian antara lain berikutnya adalah meningkatkan kekebalan imun tubuh kita. Jadi kalau kita berpuasa itu bukan
apa namanya, bukan makin lemah, bukan makin sakit, seperti yang kebanyakan orang di luar sana. Dia takut berpuasa karena lemas misalnya, atau takut sakit perut. Iya, biasanya begitu, Pak. Itu kita kesampingkan ya, itu tidak betul hal-hal yang seperti itu. Malah imun kita itu sedang dilatih dan direspon untuk menjadi lebih meningkat. Bahkan peningkatan imunnya itu bisa lebih dari 10 kali lipat dari imun yang biasanya. Jadi kita lebih kebal. Kemudian manfaat lain yang lainnya adalah mengontrol gula darah, tekanan darah ya. Nah, di sini kalau seseorang terkena diabetes atau penyakit kencing manis, diabetes mellitus, beberapa di antaranya itu kan ada yang keturunan dan ada yang didapat. Nah, diabetes ini kan gulanya itu banyak sekali beredar bebas di dalam tubuhnya gitu loh, dan itu kan menimbulkan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit jantung, stroke dan lain-lain gitu kan. Nah, ketika seseorang berpuasa, gula darahnya itu bisa menurun, jauh menurun. Dikarenakan kalori dalam tubuhnya yang berpuasa itu bisa mengurangi resistensi insulin yang mengelola pergerakan si gula di dalam tubuh kita gitu loh. Nah, sehingga sensitivitas insulin ini bisa terjaga dengan saat berpuasa. Kemudian mengangkut glukosa atau gula dari aliran sel ke ini lebih efisien gitu loh. Jadi lebih bagus pada saat tinggi ya, Pak? Gula darahnya. Gula darah. Ya. Kita masih gula darahnya gitu ya. Kemudian saat berpuasa ini juga bisa mengurangi peradangan. Peradangan juga ya bisa ya? Iya, bisa sebagai mengurangi peradangan atau anti nyeri. Misalnya ada infeksi-infeksi di badan kita yang mungkin dalam kondisi normal harus minum obat gitu kan, harus minum obat dulu baru bisa sembuh. Namun kalau kita berpuasa, infeksi atau yang meradang tadi bisa berkurang separuhnya gitu loh. Nah, kemudian bisa meningkatkan kesehatan jantung. Tadi kan seperti yang adik bilang itu, iya, kesehatan jantung. Seperti yang tekanan darah tadi kan. Nah, tekanan darah itu kan seirama, sejalan dengan penyakit jantung. Kalau seseorang itu mengidap penyakit hipertensi, kemudian tensi tekanan darahnya melonjak-lonjak, itu lama-lama jantungnya bisa rusak gitu loh. Bisa stroke, fatalnya serangan jantung. Masih terikat satu sama lainnya, masih terhubung. Iya. Karena pusatnya itu semua kan di jantung. Kalau udah serangan jantung, orangnya itu bisa mati gitu loh, mati mendadak, tak bisa ditolong. Nah, Oke, baik Pak. Itu dia tadi manfaat-manfaat puasa bagi kesehatan kita. Ternyata manfaat-manfaat puasa bagi kesehatan kita itu banyak sekali, seperti tadi yang Bapak Rahmat katakan, bisa menghilangkan zat kimia yang berbahaya, bisa meningkatkan imun tubuh, apalagi kan di masa COVID-19 ini kita harus meningkatkan imun tubuh kita lebih tinggi. Iya, sekarang ini imun lagi diperjuangkan gitu loh. Ya, bisa dibilang kayak jadi concern semua orang. Iya. Dan juga membantu menurunkan berat badan. Itu bagi semua orang penting sih Pak kayak. Oke Pak. Oke Pak, ini pertanyaan kedua bisa dibilang berhubungan sama penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Jadi begini Pak, apakah benar jika kita terbiasa berpuasa maka penyakit MAH akan hilang, dan apakah ada penyakit lain yang dapat dicegah dengan berpuasa, dan bagaimana itu bisa bekerja Pak? Oh iya, penyakit MAH atau nama lainnya kalau di bahasa ini gastroesophageal reflux disease ya. Kalau beberapa orang mengeluhkan kadang merasa perih di
ulu hati, kemudian terasa sampai panas ke tenggorokan seperti rasa terbakar gitu kan. Nah, ini beberapa orang bisa mengalami hal ini pada saat berpuasa. Mungkin dikarenakan dia memakan makanan yang gorengan-gorengan. Itu yang menyebabkan seperti keluhan mah tadi kan. Nah, beberapa penyakit lain yang muncul gitu kan, muncul pada kondisi-kondisi ini bisa jadi yang lain gitu, seperti penyakit jantung. Dia balik-balik ke situ juga gitu loh. Kenapa? Nah, kita ketahui penyakit jantung adalah penyakit kardiovaskuler sebagai pembunuh nomor 1 di dunia yang tidak bisa kita sepele. Kemudian, karena di sini mempengaruhi tekanan darah, regulasi tekanan darah, yang dimana jika dia rusak, berarti sirkulasi, pompa dan segala macam ke seluruh jaringan itu bisa terganggu gitu loh, baik itu ke otak, ke ginjal, ke paru, dan semua ke jaringan-jaringan perifer di badan kita. Nah, paling tidak mengasihkannya lagi, stroke, bisa menimbulkan stroke gitu loh. Kemudian, kemudian penyakit lain yang muncul adalah obesitas, kegemukan, gitu kan. Kalau obesitas di mana berat massa tubuhnya itu melebihi berat badan normal gitu loh. Jauh dari situ. Kemudian penyakit lain yang lain adalah diabetes. Tadi udah kita sebutkan kan, kencing manis kalau bahasa awamnya. Ya udah, mungkin itu beberapa penyakit lain yang diantaranya. Tapi penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara berpuasa ya, Pak? Ya, bisa dikurangi dengan berpuasa. Keluhannya akan berkurang pada saat berpuasa. Betul. Jadi banyak sekali manfaat berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dengan kita berpuasa itu tidak hanya bermanfaat pada berbagai sisi, apalagi khususnya pada sisi kesehatan ini sangat diuntungkan sekali, apalagi bagi teman-teman yang mengidap penyakit seperti tadi yang Bapak Rahmat sebutkan, misalnya seperti obesitas, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Dengan cara kita berpuasa bisa mengurangi risiko dari penyakit-penyakit tersebut. Bahkan penyakit kanker juga. Penyakit kanker juga, Masya Allah. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari kita berpuasa. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar rajin dan usahakan agar tidak bolong puasanya, agar penyakit-penyakit tadi itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir dan juga bisa dikendalikan. Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga ya Pak, di mana ini hal yang sangat wajar dilakukan dan sangat lazim sekali, di mana di bulan puasa itu menjadi sebuah ciri khas, yaitu saat ketika kita berbuka puasa dan sahur, karena dua hal itu merupakan satu-satunya waktu bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa dari subuh sampai dengan maghrib. Di mana pertanyaannya adalah kandungan makanan dan minuman apa saja yang baik untuk berbuka puasa dan sahur? Puasa berarti kita tidak hanya menahan diri dari segala godaannya, tapi juga makanan, minuman, emosi itu juga harus dikendalikan gitu kan. Nah, di mana di sini pola makan minum yang baik, yang seperti apa yang harus kita jaga adalah pada saat pertama kita sahur dulu ya, karena kalau sebelum berpuasa kan kita harus sahur dulu ya. Nah, kalau sahur kita usahakan itu makan minum secukupnya, air putih terutama gitu ya. Kemudian makan makanan yang mengandung serat, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan mineral seperti pepaya, pisang. Nah, kemudian makan makanan yang berkalori seperti karbohidrat kompleks, misalnya beras merah, beras merah. Itu tetap diprioritaskan ya. Kemudian ada kentang. Namun sangat tidak dianjurkan kalau kita mengkonsumsi makan makanan yang gorengan yang berlebih. Kenapa? Karena kalau di saat kita memakan makanan gorengan, apalagi gorengannya itu pedas, misalnya ada sambal, ada gulai, karena itu adalah ciri khas kita di kosong, Pak.
Di Indonesia orang-orang kita itu kan sangat tradisi sekali makan dengan gulai-gulai yang mengandung gorengan kan. Nah, kenapa gitu loh? Padahal itu kan konsumsi makanan yang sangat menggiurkan, enak, gurih. Nah, pada saat berpuasa gorengan tadi atau minyak-minyak tadi itu menyebabkan kita haus pada siang hari. Jadi kurangi makan makanan yang berminyak ya, Pak? Iya, makan minyak, gorengan, santan, dan bisa lain-lain. Itu bisa bikin kita haus pada siang hari gitu loh. Betul sih, Pak. Saya pernah ngalamin juga masanya, Pak. Iya, nanti lama-kelamaan kita nggak tahu cara mengatasinya, muncullah keluhan seperti yang kita sebut di awal tadi, kayak mah tadi gitu loh. Rasa terbakar dan panas bulu hati gitu kan, perih gitu loh. Nah, itu sendiri penyebabnya gitu loh. Jadi kemudian di saat berbuka makanlah makanan itu secara perlahan ya. Makan yang ringan. Pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Begitu berbuka puasa kita boleh minum air putih sedikit demi sedikit, atau memakai makan kurma satu atau beberapa biji yang kita sukai. Tidak dianjurkan langsung makan berat loh. Iya. Gak boleh langsung nasi ya, Pak? Iya. Tidak dianjurkan, bukan gak boleh. Iya, Pak. Oh ya, Pak, itu kenapa? Kira-kira akibatnya kenapa, Pak? Misalnya kita berbuka puasa langsung makan berat, misalnya langsung makan nasi gitu, Pak. Misalnya makan ayam goreng atau gorengan, itu akibat ke tubuh kita kira-kira apa? Iya. Saat kita berpuasa itu kan organ kita itu kan sedang istirahat. Tiba-tiba kita kasih dia makan makanan yang berat, nasi, kemudian ayam goreng, terus pakai Pepsi. Bayangin, misalnya gini, bayangkan kalian itu sedang melamun, tiba-tiba ada teman dari belakang memberikan shock terapi atau kejutan, kaget nggak? Oh, kaget pasti. Oh iya, betul. Jadi ibaratnya begitu ya, Pak ya. Begitulah pencernaan kita. Begitu kita kasih makan berat, panas pula, kemudian pedas, berminyak. Bukan langsung nggak siap, harus tipis-tipis dulu ya. Rasa enak yang didapat, malah sakit gitu loh. Beberapa di antara bisa langsung diare, mencret, bahkan ada yang muntah. Kan banyak tuh orang-orang yang habis buka puasa langsung, aduh badannya berat banget gitu loh. Jadi nggak sehat akhirnya gitu. Pantesannya secara agama juga dianjurkan saat berbuka dengan yang manis terlebih dahulu seperti kurma ya, Pak. Iya, bukan beberapa orang menyalahartikan berbuka yang manis itu. Nah, beberapa seperti mereka tuh berbukanya malah pakai yang berkarbonasi seperti itu tadi loh. Minuman yang dingin itu. Nah, itu nggak baik ya, nggak dianjurkan gitu loh. Kemudian kalau untuk memakan berat kita anjurkan mungkin setelah sholat maghrib atau 15 menit atau setengah jam sesudah berbuka yang di awal tadi. Biar maksudnya intinya berbuka dengan makanan ringan dulu ya, Pak? Iya, makan ringan dulu, minum dulu pelan-pelan. Jadi perutnya nggak kaget gitu loh. Oke. Itu sih. Baiklah, tadi kan Bapak sebutkan beberapa hal yang mengenai beberapa makanan di waktu sahur ya, Pak. Nah, ini juga pertanyaan masih berhubungan dengan waktu sahur, yaitu apakah benar sahur hanya dengan 3 butir kurma akan cukup untuk kebutuhan tubuh kita? Jika iya, mengapa demikian? Karena sebelumnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan begitu, bahwasanya dengan memakan kurma 3 butir pada waktu sahur itu akan cukup menahan diri tidak berbuka sampai dengan waktu maghrib. Apakah itu betul, Pak? Iya. Jika iya, mengapa? Kurma ini kan sebenarnya dia memang diajarkan di agama kita ya, kalori yang cukup. Kalau kita makan 1 kalori kita perlukan saat berpuasa gitu loh. Nah, kalori kemudian di sini dia kurma itu kan biasanya kalau sampai ke Indonesia yang dikeringkan. Iya, betul. Ya, yang dikeringkan. Enggak basah. Harus basah. Ya, dia mungkin dijemur dulu kan atau apalah itu, pokoknya dia datangnya kering. Nah,
kurma yang seperti ini mengandung vitamin mineral yang cukup, kemudian juga dia mengandung sebagai antioksidan. Jadi kalau ada racun-racun bisa hilang tuh. Kemudian selain kalorinya yang bikin kita kenyang, dia juga mengandung serat. Jadi mengandung serat juga. Ya, seratnya cukup tinggi. Jadi kalau begitu kita makan, sampah yang berada di badan kita itu bisa terbuang gitu loh dengan bantuan si kurma tadi. Nah, kurma sendiri juga mengandung antioksidan. Jadi kalau kita antioksidan, ya itu seperti di awal tadi kita sebutkan adalah untuk detoksifikasi racun, beberapa penyakit lah, jadi bisa dibuang. Kalau mungkin orang yang bisa jadi lebih muda, kalau kita memakan antioksidan kan orangnya bisa jadi lebih muda, lebih sehat gitu kan. Yeah. Nah kemudian ada beberapa kandungannya di dalam si kurma itu sendiri, seperti ada karotenoid, kemudian asam fenolat, kemudian ada flavonoid. Mereka ini fungsinya adalah sebagai anti radang. Jadi ada anti radang. Misalnya ada infeksi. Radang itu artinya biar nggak bikin radang tenggorokan, Pak? Nggak cuma radang tenggorokan, radang-radang yang lain juga bisa. Seperti pada mata, ada degenerasi makula. Nah di situ. Nah kemudian ada di flavonoid ini sendiri bisa membantu pengobatan kanker juga, kanker dan penyakit kanker. Obat kanker ya. Kemudian selain mengatasi diabetes, karena kan kalorinya tidak begitu tinggi kalau di kurma. Jadi kita makan kurma itu selain kita kenyang, kalorinya cukup. Jadi gulanya itu tidak beredar bebas di dalam badan kita. Jadi aman berpuasa gitu loh. Jadi dia juga baik untuk penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit Alzheimer, di mana Alzheimer ini adanya hambatan-hambatan fungsi otak. Jadi itu penyakit orang tua umumnya sih sebenarnya. Jadi begitu dia mengkonsumsi kurma, tidak pun hanya berpuasa, bisa dijadikan secara rutinitas, itu bisa menghambat si Alzheimer tadi. Penyakit yang mungkin nanti di usia tua. Kemudian untuk orang yang bersalin juga perlu, tapi itu nggak menjadi bahasan kita kan. Masya Allah, banyak sekali manfaat dari banyak banget. Kurma juga kan merupakan. Tadi Bapak sudah sebutkan beberapa manfaat dari kurma itu sendiri. Apa? Kurma merupakan pemanis alami. Pemanis alami. Pemanis alami ya. Nama lainnya adalah fruktosa. Itu penting. Dia berarti juga, tadi Bapak sudah sebutkan banyak sekali manfaat dari kurma ya Pak. Iya. Misal seperti antioksidan, serat yang tinggi, nutrisi, mineral, asam fenolat yang manfaatnya itu untuk kesehatan seperti kesehatan jantung dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik, yaitu mengenai apakah dengan 3 butir kurma itu cukup untuk menahan diri kita agar tidak berbuka sampai dengan waktu maghrib. Ya, itu berarti betul ya. Dengan 3 butir saja itu sudah cukup, karena kandungan kurma itu sendiri banyak sekali, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misal antioksidan, serat yang tinggi, nutrisi, mineral, asam fenolat yang baik untuk berbagai kesehatan penyakit. Menurut Kak Izzuddin sendiri tadi pembahasan tadi soal-soal tadi yang sudah terjawab, menurut Kak Izzuddin sendiri bagaimana pembahasan kita tadi? Oke, pembahasan kita tadi mengenai manfaat puasa untuk tubuh kita itu sangat menarik dan informatif sekali, karena ternyata manfaat-manfaat puasa bagi kesehatan kita, tubuh kita itu sangat banyak dan harus kita ketahui agar kita tetap sehat selalu walaupun sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Betul sekali Kak Izzuddin. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini banyak sekali yang masih terheran-heran mengapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Emang manfaatnya apa sih? Emang ada khasiatnya? Emang ada kegunaannya bagi kesehatan tubuh kita atau enggak? Ternyata tadi dengan jawaban oleh Pak Rahmat Siregar itu sudah terjawab dan sangat membantu sekali untuk kita-kita yang masih awam mengenai manfaat puasa di bulan puasa Ramadan bagi kesehatan kita. Nah,
Makasih Pak Rahmat Siregar atas waktunya udah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Baik, sama-sama. Wah, Masya Allah luar biasa bincang-bincang kita bersama Bapak Rahmat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan luas mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat SIM TV Official, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Rahmat. Demikian acara The Mahir Show kali ini. Saya Mahir sebagai host utama. Dan saya Izzuddin sebagai co-host di The Mahir Show. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.